eksponen adalah bilangan berpangkat. Mungkin pada fase sebelumnya kalian pernah mempelajari terkait eksponen. Untuk itu kita akan mengulas kembali terkait materi kita hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik mampu memahami sifat-sifat eksponen. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penggunaan sifat-sifat eksponen dari berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami terkait konsep, kita simak. Pada tahun 2020, dunia menghadapi wabah virus COVID-19 yang menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Bagaimana cara menggunakan kedua konsep ini dalam menyelesaikan masalah seperti di atas, dan pada konteks apa lagi kedua konsep tersebut dapat digunakan? Oke, gimana apa isi dari video tadi? Apa yang bisa bantu jawab? Oke, kenapa pada materi kita kali ini ada COVID-19 di dalamnya? Kenapa ya? Nah, betul. Pada tahun 2020 kemarin, pola penyebaran virus corona itu bisa diibaratkan dengan bentuk eksponen. Sebuah virus menular ke penduduk di wilayah A dengan cepat. Setelah diamati, semula orang yang membawa virus tersebut sudah menulari sebanyak 2 orang. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Oke, menurut kalian, tadi informasi dari narasi apa? Pola penyebaran virus ya. Nah, jadi dari narasi tersebut, apa kalian sudah bisa memahami bentuk penyebarannya apa belum? Bingung apa paham? Bingung. Nah, jadi bagaimana cara pertumbuhan penyebaran virus COVID digambarkan per fase? Ini juga termasuk pemahaman konsep awal terkait eksponen. Di sini Ibu ada sebuah kertas. Semula orang yang membawa virus tersebut menulari 2 orang lainnya. Artinya pada fase pertama orang menulari 2 orang lainnya. Kita ibaratkan setiap fase adalah setiap lipatan kertas. Pada fase pertama orang yang tertular ada berapa? 2. Selanjutnya pada fase yang kedua kita lipat lagi. Ada berapa? 4. Selanjutnya pada fase yang ketiga kita lipat sekali lagi. Ada berapa? 8. Nah, jadi seterusnya akan seperti ini. Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular di setiap fase? Kira-kira gimana? Terus bagaimana orang yang tertular pada fase ke-15? Apakah kertas ini cukup kalau kita lipat sampai 15 kali? Tidak akan. Dan juga bagaimana kalian akan mengetahui konsep ini? Kita bisa lihat di sini. Pada fase pertama, orang yang tertular ada 2 orang. Pada fase yang kedua ada 4, fase ketiga ada 8 dan seterusnya. Jadi fase penularan kita bisa tuliskan 1 sampai dengan seterusnya. Untuk yang banyak yang tertular, tadi kan pertanyaannya hubungan antara fase penularan dengan banyak yang tertular. Jadi pola fase penularan ini adalah bentuk perlipatan dari orang yang tertular. Yang dimana kalau misal fase yang pertama ada 2 orang, nah 2 orang ini adalah pusat penentu atau pusat penyebaran. Jadi untuk yang pertama ada 2 orang, untuk yang fase kedua ada 4 orang, ada yang fase yang ketiga ada 8 orang dan seterusnya. Jadi pola penyebaran ini untuk yang pertama ini tadi kan sebagai pusatnya, sebagai pusat penyebaran yang dimana ini adalah sebagai kunci dari semua ini, dari kedua ini fase penularan dan juga banyak yang tertular. Kita bisa rumuskan hipotesis awal atau dugaan sementara bahwa untuk fase yang pertama atau pusat penyebaran utama semula kan 2 orang, yang dimana dalam fase pertama 2 orang, dalam fase pertama yang tertular sebanyak 2 orang. Untuk yang 2 orang pada fase kedua sebanyak 4. Untuk yang 2 orang pada fase ketiga 8 dan seterusnya. Nah itu jadi teman-teman ini adalah eksponensial yang dimana dia memiliki aturan atau konsep tertentu untuk sebuah
penekanan terkait penularan virus tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-15? Di sini sudah tertera 32.768 orang. Bayangkan kalau kalian melipat ini sampai ke 15 kali, apakah cukup kertasnya? Tidak. Ya. Untuk itu kita harus bagaimana untuk menghitung 32.768 orang dengan fase penularan sebanyak 15 kali? Gimana ya caranya? Eksponen adalah jika A adalah bilangan real dan juga N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dituliskan dengan A pangkat N sebanyak N faktor. Ini kita lihat tadi pada fase penyebaran. Sebanyak pelipatan jumlah kertas tadi, yang pertama tadi ada berapa banyak yang tertular tadi? 2 orang. 2 orang benar. 2 orang. Untuk hipotesisnya di sini sesuai yang tertera. Untuk fase yang kedua sebanyak berapa? 4 orang. Kita lihat tadi kalau fase 1 ini adalah sebagai pusat penyebaran. Ada berapa jumlahnya tadi? 2. Jika pada fase 1 itu sebanyak 2 orang dan pusat penyebarannya juga 2, maka 2 ini ditulis sebanyak berapa kali? Sesuai fase yaitu 1. Untuk yang kedua ada 4. Hipotesis yang kedua yaitu 2 pangkat 2. Nah, bentuknya ini berarti 2 ditulis sebanyak berapa kali di sini? 2 kali. Dan seterusnya. Di data tersebut kita jadi bisa tahu nih, kalau jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, A pangkat N adalah N faktor. Dengan A sebagai bilangan pokok atau basis dan juga N sebagai bilangan pangkat atau eksponennya. Kita lihat di sini, yang A-nya yang mana? A-nya yang 2. Untuk yang pangkatnya? 2. Nah, bagaimana hubungan antara ini dengan ini? Nah, betul sekali Mbak Masika. Untuk ini adalah pangkat sesuai dengan fase, dengan hasil dari bentuknya. Kalau misal dari yang pertama, pangkat yang pertama atau fase yang pertama itu 2 dengan nilai 2. Untuk yang pangkat yang kedua 2 kali 2 dengan nilai 4. Untuk yang pangkat ketiga 2 kali 2 kali 2 dengan nilai 8 dan seterusnya. Jadi A pangkat N di sini adalah bilangan A ditulis sebanyak N faktor, atau bilangan, kita fokus di sini, 2 pangkat 3 adalah bilangan 2 ditulis sebanyak 3 kali. Nah, itu definisi dari eksponen. Selanjutnya ada beberapa sifat-sifat eksponen yang perlu kita semua ketahui. Nah, kalian bisa lihat di sini ada A pangkat N dikali AN. Nah, ini tadi A sebagai apa, teman-teman? Basis. Untuk yang N sebagai pangkat eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama, kita bisa lihat tadi basisnya sama, pangkatnya yang berbeda, jadi pangkatnya saja yang dijumlah. Untuk pembuktiannya ini sama apa enggak, kita tulis yang pertama 3 pangkat 2 dulu. 3 ditulis sebanyak 2 kali, dikalikan dengan 3 ditulis sebanyak 3 kali. Hasilnya 3 berapa? 3-nya ada 5. Nah, selanjutnya ada A pangkat M per A pangkat N. Ini juga sama. A sebagai 5 dengan basisnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya dikurangi saja, sehingga 5 pangkat 4. Untuk buktinya sama seperti yang di atas. Ini A pangkat M dikali dengan N. 5 pangkat 2 dikali dengan 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3, yaitu 5 dikali 5 dipangkatkan dengan 6. Untuk sifat selanjutnya ada A kali B pangkat N sama dengan AN dikali dengan BN. Ya, kalian bisa simak ini terkait penerapan sifat-sifat dari bilangan eksponen yang berpangkat bulat positif. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau gitu kita uji pemahaman kalian dulu ya. Kita ngerjain ini sama-sama.
Gak apa-apa, ini kita kerjain semuanya sama-sama aja. Oke, ini adalah ruang pelarian eksponen. Tantangan analisis kesalahan, berarti semua soalnya nanti sudah jelas itu salah ya. Kamu terjebak di ruang pelarian, pintu terkunci dengan aturan eksponen untuk melarikan diri. Kamu harus menganalisis kesalahan dari berbagai pertanyaan yang ada. Kita mulai dulu. Nah, yang pertama, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ini tadi sudah jelas salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Mengapa? Di mana letak kesalahannya? Nah, jadi itu pangkatnya seharusnya gimana? Berapa masih Kak? Oh, masih Kak, Ibu. Berapa? Nah, jadi kita fokus ke letak kesalahannya dulu. Ini kan tadi sesuai dengan sifat. Seharusnya kalau misal jadinya 2 pangkat 6 itu pangkatnya dimanain? Dikali. Berarti di sini itu tidak terus tadi gimana solusi yang benar? Ya, mengalihkan pangkat. Kalau misal ini tetap ditambah berapa hasilnya? 2 kalau pangkalan 9. Gimana? Kalau misal kita punya soal dengan tipe yang sama tetapi kita gak usah hiraukan ini. Kalau misal 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Berapa? Gini, ada bilangan A pangkat M dengan bilangan 4 pangkat 6. Gini, kita jabarkan dulu aja. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 berapa? 8. Hasilnya berapa? 16. Nah, maksudnya gitu. ya. Iya. Nah, jadi pembahasan ini tidak bisa menjumlahkan eksponen begitu saja. Jadi ini harus dijabarkan. Iya benar. 2 pangkat 4. Betul. Yang kedua tadi benar apa salah? Katanya Bu. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Di mana letak kesalahannya? Karena pangkatnya salah. Ya, pangkatnya seharusnya gimana? 2 pangkat 3 Gimana? dikalikan 3. Gimana? 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 dikali 3. 3 pangkat 2 dikali 4. Salah. Ya sih betul kan? Makanya salahnya. Oh, harusnya Ini 3 bukan 4. untuk yang 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 hasilnya harusnya berapa? Oh, enggak tahu mungkin pangkat. 3 pangkat 8. Jadi pangkatnya harusnya digimanain? Kali. Bukan ditambah. Kasih dulu. Di rumah. Nah, Apa soalnya? Kan sifatnya. hasilnya berapa? 3 pangkat 8. Solusinya 3 pangkat 8. Jadi letak kesalahannya itu adalah salah menggunakan aturan pangkat. Seharusnya kalikan dengan 2 dikali 4 pangkatnya Itu delapan. aja. Lagi Oh. tulis terus dulu Oh, iya. biar gak lupa. Kalau tadi MN. Oh, dari apa ya? Dan kita lanjut. Wow. Nah, salah ya. Salah. Adi kan dengerin ibu ngomong Bu. Jadi harusnya gimana? Pangkatnya dikurangi. Kita cek dulu udah bener apa belum? Gimana nih Kak? Gimana Dika? Empat dibagi 2 kan 2. Apa? Iya. 4 dibagi 2 kan? 2 kan? Iya. 4 dibagi 2. Oh, betul salah. Oh berarti harusnya berapa ini? 5 pangkat 2 gitu? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 4 dibagi 2. 5 pangkat 4. Tadi sifatnya gimana? Ini tak liatin lagi ya. Misalnya 4 bagi 2. Nah, Oh, ulangi. nah tadi kan ini adalah beberapa sifat-sifat eksponen. Kalau misal tadi bingung mana yang A, mana yang M, mana yang M itu apa? Nah jadi kita kan tadi udah membahas terkait definisi ya.
yang dimana A ini adalah bilangan pokok atau basis dengan N adalah pangkat. Jadi bilangan yang kecil di sini tadi itu adalah sebagai pangkat. Untuk yang sifat pertama ini ada bilangan sama nih basisnya, tetapi pangkatnya aja yang beda. Nah kita lihat ini operasi aljabarnya apa. Kalau misal ini dikali, jadi penjumlahannya itu cuma yang di pangkatnya aja. Jadi N dan N ini sebagai pangkat, ini bilangan basis biasa jika gitu. Kalau misal bilangannya dikali, pangkatnya ditambah. Kalau misal dibagi, pangkatnya dikurang. Kita lanjut ke sini. Nah, berarti ini harusnya gimana? 5 pangkat 2. Jangan diam kamu. 2 dari berapa? 2 dari dibagi atau dari dikurangi Najika? Pangkatnya ini tadi 5 pangkat 2 itu dari dibagi atau dikurangin? Dikurangi tadi. Kamu sih ngomong terus. Dia mau lagi. Kan bingung. Ya. Nah, itu tadi basisnya. Ini bener sih. Bener. Kurangi kok. Ya. Apa sih? Ya, ini nanti seputar itu nanti kalian bisa kerjain sendiri ya. Nanti tugas kalian adalah ini. Ibu ada lembar kerja terkait permasalahan-permasalahan seputar eksponen. Nanti kalian bisa kerjakan secara berkelompok ya. Dia satu kelompok sama aku. Ini kan mama jangkarnya pangkat. Tidak Ngalamin sopan. dibuat banyak berapa dong? Iya jatuh, iya jatuh. Nah, gitu gimana? Udah? Ini tadi ya Bu, yang tadi ya Bu. Iya, ini tadi konsepnya yang sama seperti yang tadi ya. Kegiatan apa yang kalian Ya, lakukan? ya ini tinggal diisi aja tadi sebagai basisnya apa. Terus Ini yang derajat sama pangkat. oh iya, derajat sama pangkat sama ya, makanya. Oh. Terus nanti sifat yang digunakan ini tadi yang apa? Kalau misalnya yang ini tuh nanti tadi sifatnya apa gitu. Oke. Baik, teman-teman udah selesai. Sudah, Bu. Oke, kita nanti presentasinya kita bagi aja ya untuk kelompok 1 nanti yang ini AB, untuk yang kelompok 2 yang C, dan yang kelompok 3 yang setelahnya. Oke, kelompok 1 bisa pemaparan terlebih dahulu. Ya. Kami dari kelompok Makasih. 1. Kan saya, Kami. Aku mewakilkan kami, jadi saya mewakili teman-teman membacakan hasil diskusi kita bagian desain atau desain orientasi masalah dan implementasinya. Data pengamatan kami tadi melakukan kerja memotong kertas. Jadi awalnya ada 1 kertas, terus kita gunting pertama menjadi 2 kertas, kita potong gunting lagi jadi 4 kertas dan seterusnya. Apa hubungan kegiatan tersebut dengan materi eksponensial? Semakin banyak potongan dalam kertas, maka semakin banyak lembar kertas yang kita dapat. Jadi ya sama kayak eksponen, ini 1 potong jadi potongnya jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Apa kesimpulan yang kalian dapat dari misi sebelumnya? Teruskan di sini bagaimana kalian mengetahuinya. Jadi eksponensial itu apabila pangkatnya lebih tinggi maka hasilnya akan banyak. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 beri tepuk. Iya, terus ya. Kelompok aku dapetin yang C, yang uji hipotesis. Jadi yang investigasi itu. Terus yang sifat lima. Nah, ini sifat berapa? 4. Terus yang nomor 5, basisnya 4, derajatnya 5 dan 2. Sifatnya ya satu. Dua. Iya. Terus yang nomor 6, basisnya 2 dan 3, derajatnya 3. Sifatnya yang Udah Bu. Ya, Kesimpulannya belum. Oh, ya, kesimpulannya tadi gimana? Berdasarkan uji manual dan teknologi diperoleh hasil yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa benar. Ya. Beri tepuk kelompok 2. Tapi ada bully. Ya benar teman-teman, saya mewakili dari kelompok 3 mau menjawab yang D.
Visual reflex. Iya. Oh iya. Tantangan cepat. Tantangan cepat. 1. Karena sifatnya mudah. Iya. Oke. Konsep atau sifat bilangan berpangkat apa yang kami pahami dari isi? Yang paling kami pahami yaitu tentang yang makan 0, Bu. Kenapa? Karena hasilnya 1. Iya. Ya. Selanjutnya, Maksudnya saat mengerjakan soal bilangan berpangkat kesalahan apa yang hampir atau sempat kamu lakukan? Oke, yang tentang pembagian, Bu. iya. Ya, Kenapa? karena ternyata itu pangkatnya dikurangi. Selanjutnya, Bagaimana cara menjelaskan alasan kebalikan sifat? Oke. Dengan cara menjelaskan ke teman ya, Bu. Iya. Dengan bahasa anak TK. bisa tinggal bahasa Gimana tuh? Kalau dikali berarti pangkatnya di apa? yang tadi sifat itu loh. Iya, kalau dikali makanya Kalau udah dikali baik. pangkatnya di Tambah. ya, tambah pinter. Lengkapi kalimat di bawah ini dari materi kita hari ini untuk menunjukkan perubahan cara berpikir kalian terkait materi eksponen. Dulu gimana Mas? Dulu bukan yang sekarang. Dulu kalau dulu kami belum memahami sifat-sifat ekspor itu cara menghitungnya gimana. Sekarang ternyata cara menghitungnya seperti itu. Ya udah Mas nanti. Lumayan. Ya, baik. Baik teman-teman, itu tadi materi kita pada hari ini. Untuk sebagai latihan nanti kalian bisa mencoba ini di luar jam kita ya. Untuk itu terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian.